Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya kasih judul, temanya adalah fakta tentang Yudas Iskariot yang ada di dalam Alkitab. Barangkali langsung saja kita baca ayatnya ya, gak buang waktu ya. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Saya baca ayat 12, saudara yang di rumah-rumah juga yang di gereja ini baca 13, nanti 16-nya sama-sama ya. Lukas 6 ayat 12 saya baca begini, kata firman Allah. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Teruskan 13 saudara. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ayat 14 saya baca ya. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. 15 terus. Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot. Ayat 16 sama-sama ya. 1, 2, 3. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ini kurang lebih fakta yang ada tentang seorang yang bernama Yudas Iskariot yang ditulis, yang ada dalam Alkitab. Saudara, materi pengajaran firman Allah yang saya sampaikan ini kepada saudara, kita belajar tentang Yudas Iskariot, faktanya seperti apa dalam Alkitab. Kalau saya boleh katakan, mungkin apa yang saya ajarkan pagi ini, mungkin kedengarannya di telinga rasanya kurang enak gitu yang pengajaran ini. Apa yang saya sampaikan pagi ini mungkin rasanya pahit kalau dirasakan pengajaran ini. Saya bagikan 4 hal sama saudara. Pagi ini 2 dulu. Ya, besok kalau memungkinkan 2 lagi saya bagikan sama saudara lewat Zoom meeting, juga online, YouTube dan Facebook. Memang saya tahu apa yang saya sampaikan kalau bicara Yudas Iskariot, Alkitab saja katakan si pengkhianat, julukannya dia. Makanya saya katakan dari awal biar enak bocorannya dari depan. Apa yang saya ajarkan saya ngerti ini kedengarannya kurang enak, rasanya pahit. Tapi percayalah, meskipun pengajaran yang saya buka sama saudara yang tersingkap ini rasanya nggak enak kedengaran, rasanya pahit bagi saudara, tapi percayalah ini pengajaran sehat buat iman kita semua. Pengajaran ini sehat gitu ya buat rohani kita. Meskipun pahit, kayak obat. Obat itu pahit kan, nggak ada obat enak kecuali obat anak kecil manis. Semua obat mah pahit, tapi menyehatkan, menguatkan lagi rohani kita, itulah maksud saya. Karena memang kalau kita dengar nama Yudas, baca nama Yudas, itu selalu perasaan di hati kita ingat akan apa? Yudas itu kejahatannya, keburukannya. Yudas itu semasa hidupnya tuh dikenang bukan kebaikannya, keburukannya, kejahatannya. Makanya begitu telinga kita, biasanya orang Kristen dengar nama Yudas, itu langsung hatinya mencibir. Langsung hatinya sinis. Yudas Iskariot. Begitu kita orang Kristen biasanya dengar nama Yudas, langsung mencibir kita, langsung sinis kita. Makanya gak heran, saya ini sampai hari ini belum pernah dengar, bahkan mungkin saya berani katakan gak ada ya kali. Mungkin loh gak ada. Ya, ada orang tua kalau punya anak, anaknya dikasih nama Yudas Iskariot. Mungkin gak ada, bahkan gak ada memang kayaknya ya. Kenapa? Karena setiap orang Kristen ngerti begitu dengar nama Yudas Iskariot, yang kita ingat apa? Kejahatannya, ketidakbaikannya, keburukannya, kejelekan kelakuannya. Itu tentang Yudas Iskariot. Tapi ternyata pagi ini cukup mengejutkan. Ketika Tuhan singkapkan firman Allah ini, Tuhan buka kepada setiap kita pagi ini. Ternyata yang saya mau sampaikan sama saudara, coba lihat PowerPoint ini. Ternyata kita dengan Yudas Iskariot yang Tuhan bukakan memiliki banyak kesamaan. Ini bikin kaget kan saudara ya. Yang Tuhan singkapkan justru kita ini punya banyak kesamaan hidup kita dengan Yudas Iskariot. Tujuan saya menyampaikan pengajaran firman Allah ini adalah
supaya kita ini berkaca gitu loh. Seharusnya kita itu berkaca, apa sih pentingnya kita mendengar, kita mengerti, kita memahami kesamaan, banyak kesamaan kita sama Yudas Iskariot. Seharusnya kehidupan orang ini, Yudas Iskariot, jadi cermin buat kita, jadi warning buat kita. Karena ternyata kehidupan kita itu banyak hal jangan-jangan mengalami yang sama seperti Yudas. Itu loh maksud saya. Kita banyak belajar hari ini tentang yang namanya Yudas Iskariot. Itu jadi warning. Jangan-jangan pengalaman kita sama dengan dia. Itu loh. Mari coba kita lihat yang pertama, saudara ya. Saya bagi 4 hal, tapi pagi ini 2 dulu saja saya coba bagi sama saudara. Yudas Iskariot adalah orang pilihannya Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita sama-sama lihat kesamaan yang pertama adalah Yudas sama kita itu sama-sama orang pilihan Tuhan. Dari mana kita tahu? 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu katakan hal ini. Saya baca ya, atau sama-sama kita baca boleh ya. 1 Petrus pasal 2 di ayatnya yang ke-9. Ayo sama-sama kita baca 2 dan 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Alkitab katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Apakah selama ini Anda menyadari dan tahu, nyadar enggak bahwa Anda dan saya, kita ini adalah orang-orang yang dipilih Allah dari antara bangsa banyak yang ada di dunia ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dipakai untuk mengabdi melayani Tuhan. Kita dipilih dari miliatan orang bangsa-bangsa di dunia. Artinya Anda dan saya, kita ini adalah orang-orang yang dipilih, orang pilihan. Yudas itu dipilih oleh Tuhan. Kalau Anda pengen mantep supaya ngerti bahwa dia orang pilihan, mungkin kita mundur lagi, kita baca ya. Coba multimedia kembalikan pada ayat pembacaan kita awal tadi, Lukas 6 di ayat yang ke-12 sama 13, supaya Anda paham. Yudas bukan orang sembarangan, sama dengan kita, orang yang dipilih, orang pilihan spesial sebetulnya. Mari kita belajar di sini yang pertama. Saya baca ya, supaya kita menemukan katanya. Kalau ketemu kata-kata itu bisa hidup, klik gitu ya, langsung kita nangkep gitu. Lihat, saya baca Lukas 6 ayat 12, 13. Pada waktu itu pergilah Yesus kemana? Ke bukit. Ngapain? Untuk berdoa. Jelas ya, naik ke bukit untuk berdoa. Dan bukan doa biasa, karena ada sesuatu yang khusus spesial. Doanya bukan doa biasa, doanya doa pergumulan. Doanya apa dikatakan? Dan semalam-malaman, doa semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah, kepada Bapaknya. Yang pertama, saya mau tunjukkan sama saudara, Yesus dalam ayat ini naik ke bukit, apa yang dia lakukan? Berdoa semalam-malaman. Ini doa pergumulan. Karena Yesus mau memilih murid-muridnya dijadikan rasul, memilih rasul. Jadi Yesus bukan asal ambil, bukan asal nemu orang, lu jadi murid ya, aku pilih jadi rasul. No. Bukan asal rekrutmen, bukan asal apa ya, ketemu orang di tengah jalan, kamu jadi rasul ya, enggak, bukan asal random begitu. Lihat ayat 13, lewat doa semalam-malaman. Setelah doa semalam-malaman, ayat 13 kata begini, ketika hari siang. Setelah semalam-malaman doa sampai fajar kayak begini saudara ya. Lalu siang harinya setelah doa, mungkin Yesus istirahat. Setelah bangun istirahat, dia panggil. Ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu dikatakan apa? Memilih dari antara mereka ke-12 orang yang disebutnya rasul. Dipilihlah yang namanya Petrus, Andreas, dipilihlah Yakobus, Bartolomeus, Filipus dan seterusnya. Yang ke-12 dipilih adalah
Yudas Iskariot, ayat yang ke-16. Ada 12 orang dipilih jadi murid, kemudian dipilih dijadikan rasul. Maksud saya menyampaikan ini kepada saudara, ini orang pilihan, bukan orang sembarangan. Bukan asal random nemu orang, lu jadi rasul ya, enggak. Lewat sebuah doa pergumulan semalam-malaman. Yang pertama saya boleh sampaikan gini, Anda boleh tiru Yesus. Kalau Anda punya pergumulan, mau memutuskan sesuatu, berdoalah semalam-malaman. Supaya pilihannya tepat. Yang saya mau katakan, Yesus itu bukan salah pilih loh. Anda jangan pernah sekali mengucapkan kata, apakah Yesus salah pilih ya? Salah milih kali makanya Yudas itu melencong hidupnya. Enggak begitu. Yang pertama saya tunjukkan sama saudara bahwa Yudas punya kesamaan dengan kita. Kesamaannya di mana? Kita dengan Yudas sama-sama orang pilihannya Tuhan. Yudas dipilih jadi rasul, ternyata kita pun menjadi imamat yang rajani, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu juga memilih kita, gitu loh. Apakah Anda nyadar selama ini saudara itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa percaya pada Dia, untuk bisa ikut Yesus. Anda ini loh pagi ini bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu Tuhan yang pilih saudara. Kalau Tuhan tidak pilih saudara, maaf kata-kata saya ya, sampai mati pun Anda nggak bisa percaya pada Yesus loh. Anda bisa percaya karena Tuhan yang pilih saudara, gitu loh. Nyadar nggak itu? Saya di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah saudara saya ternyata dipilih Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, jadi gembala yang menggembalakan jemaat. Tuhan pilih saya. Anda pernah nggak merenungkan selama ini? Anda pernah nggak berpikir bahwa saudara ini adalah Anda ini orang dipilih sama Tuhan? Di tengah-tengah keluarga saudara, saya mau bicara kepada saudara pribadi, lepas pribadi, satu persatu. Ini saya ngomong pribadi kepada pribadi saudara. Apakah Anda secara pribadi nyadar gitu loh? Di tengah-tengah anggota keluargamu, saya nggak tahu saudara berapa bersaudara. Saudara yang jawab sendiri. Anda berapa bersaudara? Pernah mikir nggak? Di tengah-tengah keluarga saudara, ayah ibu sampai kakak adik kita, ternyata saudara ini salah satu orang yang dipilih sama Tuhan. Mungkin ada di antara keluargamu nggak dipilih. Bahkan indah lagi saudara dipilih lagi melayani Tuhan. Dipilih menjadi orang-orang yang taat sama Tuhan. Itu indah loh, itu dahsyat. Pernah nggak nyadar di antara keluarga kita nggak semua percaya pada Tuhan, tapi saudara dipilih bisa percaya. Wah, itu anugerah loh. Itu anugerah yang sangat besar. Ini persamaan kita yang pertama dengan Yudas. Sama-sama kita berharga ternyata. Sama-sama kita dipilih oleh Yesus. Ya, Yesus pilih kita, Yudas juga dipilih sama Tuhan. Nggak sembarangan asal random. Tuhan tuh kalau pilih pasti punya rencana. Kita lihat dengan cepat beralih kepada yang kedua. Apa persamaannya Yudas Iskariot? Persamaannya dengan kita. Yang kedua adalah sama-sama orang kepercayaannya Tuhan. Percayalah, Yudas itu adalah sebetulnya orang kepercayaannya Tuhan. Ya, dia dipilih jadi rasul, atau mungkin lebih saya tembak langsung saja. Di antara kelompok pelayanan Yesus dan murid-muridnya ada 12 rasul, ada 12 murid. Saya percaya begini, Yudas ini adalah seorang yang kehidupannya jauh lebih baik sebetulnya awalnya dibandingkan dengan rasul yang lain. Dia lebih mumpuni soal keuangan, track recordnya dia gitu kira-kira. Itu lebih baik dibanding rasul yang lain soal mengelola keuangan. Makanya Yesus mempercayakan pengelolaan keuangan itu kepada Yudas. Percayalah, nggak sembarangan, nggak asal nemu. Saya yakin Yesus melihat, atau saya kasih perbandingan ya. Di dunia ini, mau di organisasi apapun, di yayasan apapun, orang arisan saja, atau Anda punya kelompok apa ya, selalu yang namanya bendahara, itu pasti orang yang dipercaya. Kalau nggak dipercaya kehidupannya, karakternya bagaimana, nggak mungkin dipercaya jadi bendahara megang duit. Megang duit itu selalu orang yang dipercaya. Jangankan organisasi,
Saya ketika didaulat menjadi ketua majelis daerah di Jawa Timur, Bali, yang saya bingung adalah memilih bendahara. Siapa bendahara mendampingi saya gitu. Harus orang yang dipercaya, dapat dipercaya. Gak sembarangan kan? Ya, saya mesti lihat latar belakang pendeta ini. Karena pendeta, kelompoknya pendeta kan. Pendeta ini karakternya bagaimana. Bapak ini, pendeta ini di tengah-tengah keluarganya seperti apa. Saya mesti merenungkan, pilah satu-satu. Saya mesti bertanya dia ini bagaimana. Karena megang ini loh, uang, pengelolaan uang gitu. Mesti orang, ketika saya mempercayakan seseorang, saya percaya sama dia untuk megang keuangan. Jangankan dalam sinode gereja atau organisasi yayasan, dalam gereja lokal pun saya gembala juga sama. Ketika memilih bendahara, pasti bendahara yang dipercaya. Sama saudara ya, Yudas ini adalah orang yang dipercaya. Berkat rohani apa yang saya coba sodorkan sama saudara pada persamaan yang kedua antara Yudas sama kita? Itu ada persamaan. Kita ini sama-sama orang kepercayaannya Tuhan. Itu loh saudara. Makanya pelajarannya begini. Kalau Tuhan Yesus percaya sama Yudas, tapi akhirnya dia jadi pengkhianat. Akhirnya ternyata dipercaya sama Tuhan, tapi kemudian judulnya akhirnya gini, Yudas tidak dapat dipercaya, ditemukan oleh Tuhan. Jadi sebetulnya kita itu jangan pernah bangga dengan integritas kita di masa lalu, karena itu tidak jaminan integritas kita tetap baik di masa kini maupun di masa depan. Jadi kalau kita menemukan seseorang, wih integritasnya dia baik ya dulu, tapi itu nggak jaminan integritasnya tetap bisa bertahan, tetap baik sekarang, atau tetap baik dapat dipercaya integritasnya di masa depan. Jangan pernah bangga, oh dulu saya gini, sekarang bagaimana? Mungkin kena topan, kena badai, kena masalah, kena kesulitan. Integritas kita masih tetap nggak bisa menjadi orang yang tetap dapat dipercaya sama Tuhan. Ini penting loh saudara. Coba saya mau tunjukkan gambar ini sama saudara. Mungkin gambar berikutnya dulu baru gambar ini. Coba gambar ini. Lihat saudara ya. Ini cara Tuhan. Ini berbeda cara Tuhan sama cara kita. Kalau saya misalnya mempercayakan dalam sinode gereja, misalnya saya ketua majelis daerah ya. Saya memilih seorang bendahara. Saya itu mesti percaya dulu sama dia. Baru saya percayakan keuangan pegang sama dia. Yesus tidak. Yesus berbeda dengan saya karena saya manusia. Yesus berbeda dengan Anda. Anda kalau dalam usaha ketika menyerahkan uang kepada seseorang untuk dikelola, beli ini beli itu, Anda mesti percaya dulu kan sama orang itu. Kalau Anda habis duitnya, Anda sama dengan saya. Percaya dulu baru berani mempercayakan. Yesus enggak loh. Lihat statement yang saya tulis sama saudara. Tuhan itu ingin menjadikan kita sebagai orang yang dapat dipercaya dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan kepercayaan kepada kita. Saya kasih contoh ya. Yesus itu kayak hamba Tuhan seperti di gambar yang tadi loh saudara ya. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika, di New York, yang bernama David Wilkerson. Satu kali dia mempercayakan dalam satu ibadah kolektan itu kepada kepala gangster. Kepala gangster itu namanya adalah Nike Cruz. Anda kalau penasaran, ini cerita sesungguhnya pertobatan kepala gangster yang bernama Nike Cruz. Itu ada filmnya ya. Jadi itu ada, saya tahu karena lihat nonton filmnya tentang pertobatan The Cross and the Switchblade. Itu pertobatan kepala gangster bernama Nike Cruz. Jadi satu kali pendeta David Wilkerson ini menginjil, menyebarkan kabar baik kepada banyak orang di New York. Ketika dia masuk di New York, dia beritakan Injil. Di New York itu pada masa itu sudah sekian puluh tahun lamanya, itu ada dua gangster yang berkuasa. Ya, dua gangster, dua kepala gangster dia injili, banyak yang bertobat. Satu kali ketika dia mengadakan satu ibadah semacam KKR, kebaktian kebangunan rohani, ibadah yang besar yang hadir ribuan banyak orang gitu ya. Bagiannya setelah dia berdoa firman Allah, menyampaikan doa-doa kesembuhannya, selesai itu kolektan kan, kolekta diedarkan. Dia percayakan kolektan itu
kepada timnya, kelompoknya Nicky Cruz. Nicky Cruz yang memimpin kolektan pakai kardus, lihat di filmnya ya, kardus susu, saudara, dikelilingin. Teman-temannya itu mencolek, teman timnya gangsternya Nicky Cruz colek Nicky Cruz. Kita hari ini dapat untung besar, cuan besar kita, dapat kekayaan banyak kita hari ini. Karena dia pikir gini, mereka mau bawa lari itu uang. Tapi si pimpinan Nicky Cruz berkata, jangan, saya belum pernah seperti hari ini mendapatkan kepercayaan yang besar dari pendeta ini, David Wilkerson. Seumur hidup saya belum pernah mendapat kepercayaan sebesar ini. Ini kepercayaan yang besar yang harus kita lakukan. Akhirnya dia jalankan semuanya dengan baik. Dan dia ternyata meskipun orang jahat, seorang kepala geng, hari itu ternyata dia membuktikan dirinya dapat dipercaya. Saya berharap lewat cerita gangster yang bertobat Anda bisa ngerti. Itu loh caranya Tuhan. Ketika Tuhan mau menjadikan kita orang yang dapat dipercaya, caranya bagaimana? Seperti caranya tadi, Anda lihat PowerPoint yang barusan saya beri sama saudara. Ya, dengan memberikan kepercayaan kepada kita, seperti hamba Tuhan pendeta David Wilkerson, dia itu memberikan kepercayaan dan terbukti kepala gangster Nicky Cruz menjadi orang dapat dipercaya. Dan ini yang saya mau bagi sama saudara. Tadi pujian mengatakan kalau urusan berkat, Tuhan itu memberikan kepada kita banyak berkat loh saudara. Tuhan itu memberikan kepada kita itu banyak anugerah yang kita nggak bisa hitung. Setiap hari kita banyak mengalami perkara-perkara yang luar biasa, yang pujian katakan kita nggak bisa balas. Nah, lewat pemberian berkat Tuhan, kita itu besok kita bicara itu lebih tajam ya. Kita itu semuanya bendaharanya Tuhan. Semua itu bukan milik kita. Tuhan cuma beri kepada kita kepercayaan untuk dikelola. Berkat, talenta, ada banyak ya. Kadang-kadang kita ngalami mujizat, ngalami keajaiban. Itu semua kan kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa hitung itu yang namanya kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa balas. Dan Tuhan percayakan itu semua kepada kita. Di masa-masa pandemi, masa sukar, orang lain kesukaran, Anda diberkati. Semuanya berjalan baik. Hei, saya mau kasih tahu, itu kepercayaan Tuhan. Anda dikasih pekerjaan yang baik hari ini. Saya mau katakan itu kepercayaan Tuhan. Anda dikasih job, Anda dikasih proyek, itu kepercayaan Tuhan. Persoalannya adalah ketika Anda dipercayakan ini, dipercayakan itu, dipercayakan berkat, dikasih mujizat, dikasih keajaiban, itu kepercayaan. Persoalannya adalah Anda bisa nggak menjadi orang yang dipercayakan itu, tetap mempertahankan sampai masa kini, sampai masa depan, sampai hari-hari hidup kita, tetap menjadi orang yang dapat dipercaya. Itu loh yang penting. Karena seringkali integritas kita berubah. Jangan bangga kita dapat dipercaya itu 5 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana? Bisa berubah loh. Anda jangan berkata, oh Yesus salah pilih. Ini rasul yang ke-12 mengkhianati dia. Bagaimana Anda bisa bilang salah pilih? Yesus memilih 12 rasul termasuk memilih Yudas. Itu lewat proses, lewat doa, pergumulan. Naik ke bukit itu susah tinggi dan doa semalam-malaman sampai pagi. Dipilihlah Yudas. Karena di awalnya memang orang ini punya integritas yang baik. Kalau Yesus pilih Yudas, sudahlah, berpikirlah secara faktual, berpikirlah secara rasional. Yang namanya mengelola keuangan, orang yang pegang keuangan itu pasti orang yang dapat dipercayai gitu loh. Gak mungkin orang sembarangan. Saya yakin Yudas bukan orang sembarangan. Integritasnya awalnya, track recordnya baik. Orangnya saja yang kemudian di masa depan tidak dapat mempertahankan dirinya menjadi orang yang dapat dipercaya. Saya pernah ajarkan, kalau Anda dan saya tidak pernah berubah, tetap jadi orang yang dapat dipercaya, diberkati Tuhan, Tuhan tetap dapat percaya sama kita, tetap setia sama Tuhan. Saya setuju, banyak hamba Tuhan mengajar berkata begini, banyak orang itu kuat
menderita itu kuat, tetap setia sama Tuhan. Maaf kata-kata saya, ketika masih melarat, ketika masih merintis, setia taat sama Tuhan. Doanya di gereja kenceng, ikut doa, tidak pernah absen. Iya kan? Banyak orang itu kuat ketika menderita, ketika susah, ketika miskin, ketika kekurangan, kuat dia tahan. Tapi ketika diberkati, dipercayakan berkat gitu loh, dipercayakan proyek yang besar, dipercayakan mujizat yang besar, apa yang terjadi? Dia ternyata ujungnya nggak bisa menjadi orang yang tetap dapat dipercaya. Dulu setia, tapi kemudian tahun depan kemudian hilang dia. Berarti apa yang terjadi? Integritasnya nggak dapat dipercaya. Dulu setia, dulu taat, dulu cinta Tuhan. Tapi kemudian tahu-tahu ke depannya kita lihat kok omongannya lain. Anda pernah nggak ketemu anak Tuhan seperti itu? Anda pernah nggak ketemu dengan hamba Tuhan yang seperti itu? Dulu rendah hati ngomongnya, sekarang ngomongnya sombong, nggak pernah mau lihat. Itu kan berubah integritasnya. Jangan Tuhan disalahkan. Orangnya yang memang tidak dapat dipercaya. Tujuan saya menyampaikan firman Allah ini buat setiap kita. Jangan sampai ternyata pengalamannya Yudas jadi pengalaman kita juga, ternyata sami mawon sama saja gitu loh. Nggak enak ya kedengarannya, tapi inilah yang ada Tuhan singkapkan. Tujuan saya tetap jadilah orang yang dapat dipercaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tetap cinta Yesus, tetap setia sama Yesus, tetap taat sama Tuhan, tetap mengabdi sama Tuhan. Jangan setelah Anda merasa dapat kepercayaan yang macam-macam dari Tuhan, nggak bisa lagi mengabdi sama Tuhan, nggak bisa lagi taat sama Tuhan. Anda berpikir, saya udah nggak perlu Tuhan Pak, saya nggak usah Tuhan saja, jalan sukses kok. Siapa kita? Semua dalam satu hari bisa berubah, dalam 1 jam semuanya bisa berubah. Di depan pun saya nggak tahu terjadi seperti apa. Tapi saya dorong pagi ini lewat pengajaran firman Allah. Sekali Yesus, selamanya Yesus, tetap cinta Yesus, tetap setia sama Yesus. Integritas kita tetap jadi orang yang dapat dipercaya. Jadi ingat, seringkali orang itu berubah kapan? Ketika mendapat banyak kepercayaan, lupa diri. Saya berdoa, saya berharap, termasuk saya, termasuk saudara semua, biarlah bercermin dari kehidupan Yudas, gagal menjadi orang yang dapat dipercaya. Kiranya pagi ini setiap kita tetap dilihat Tuhan, di mata Tuhan, tetap jadi orang yang dapat dipercaya. Ayo saya koreksi diri saya, Anda pun koreksi diri saudara masing-masing. Apakah Anda tetap jadi orang yang dapat dipercaya? Setiamu masih sama? Saya ingat ya, satu kali saya pelayanan di luar kota. Saya akan bertamu khotbah di gerejanya teman saya. Teman saya di sebelah saya tanya sama saya, karena teman sekolah Alkitab kan, dia bilang gini sama saya, dia panggil saya Sinyo. Teman-teman lama kalau panggil saya Sinyo, Nyo, apakah kalau kamu doa masih sama doamu sekarang jadi gembala? Gereja sudah mulai besar, doamu apa masih sama? Seperti dulu kamu di sekolah Alkitab, kamu doanya seperti itu? Saya nggak langsung jawab saudara ya, saya merenung dulu, saya katakan, ya masih sama, doanya lebih lagi. Tapi saya nggak berani langsung jawab, saya renung, bagaimana dengan Anda? Apakah cintamu sama Tuhan masih sama dulu? Cintanya luar biasa? Atau sekarang mulai berubah? Ketaatan mulai kendor? Periksa loh, bercermin dari cerita ini. Jangan sampai kemudian Tuhan lihat kita, kamu ini orang gak dapat dipercaya. Anda kalau jadi orang dapat dipercaya, apa yang Tuhan tidak lakukan sama orang, Tuhan lakukan sama saudara. Tuhan akan buat sama saudara, Tuhan gak buat sama orang. Anda akan diperlakukan spesial di masa sukar, masa sulit. Tuhan bergerak untuk saudara. Di mana Anda bergerak, sorga bergerak untuk Anda. Di mana Anda bertindak dalam pekerjaan, sorga bertindak buat saudara. Oh, dia menyertai saudara, sorga kuasanya menyertai saudara. Kenapa? Sorga melihat, Tuhan melihat Anda jadi orang yang dapat dipercaya. Jadilah anak Tuhan, hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Anda akan lihat penyertaan Tuhan luar biasa menyertai kita. Dan saya percaya dengan Anda menjadi orang yang dapat dipercaya, tahun 2023 ini Anda akan melihat tahun ini tahun yang luar biasa. Tetap menjadi tahun kebaikan, pintu-pintu berkat kebaikan Tuhan tetap terbuka lebar buat saudara. Mari kita jadi orang yang punya integritas. Aku mau jadi orang yang dapat dipercaya.